Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kita bersyukur hari ini kita boleh masuk ke dalam seri yang kedua, yaitu membahas mengenai Loci Communes. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mengikuti tema demi tema, ini sebetulnya satu kesinambungan. Karena kita perlu menyadari bahwa di dalam pekerjaan Tuhan pada waktu reformasi itu seperti ada estafet. Ya, bukan hanya seperti, dan memang kita sudah lihat ada seorang Luther yang mendobrak, ada seorang Philip Melanchthon yang mensintesiskan pemikiran teologi menjadi satu kurikulum bagi pendidikan tinggi teologi pada waktu itu di Wittenberg. Dan kemudian ada Zwingli yang kemudian pemikirannya bisa mereformasi masyarakat, dan terakhir ada John Calvin, dan kita tahu dia juga melakukan pendekatan sistematik, dia buat institusio. Dan ini bahkan sampai hari ini kita berhutang ya, maksudnya di dalam banyak Western Society hari ini. Kenapa kalau kita lihat Western Society begitu maju dibandingkan dengan daerah-daerah lain? Kemarin di hari Sabtu Pendeta David Tong sempat bicara ya, bagaimana reformasi melahirkan banyak sekali university. Dan itu memberikan juga semangat juang yang sangat tinggi, berjuang untuk melakukan segala hal untuk yang terbaik bagi Tuhan. Itulah sebabnya nanti kita lihat kenapa di Swiss itu sampai hari ini terkenal dengan jam tangan yang sangat akurat, yang sangat punya kualitas baik. Itu semua adalah pengaruh dari reformasi. Dan ya, hari ini kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu Loci Communes, yang menjadi satu kompas iman dan dalam konteks pendidikan. Ini adalah landasan yang sangat penting dan kita akan lihat dinamikanya nanti ya. Saudara, dan tentu ya ini Loci Communes ini ada belasan poin, kita tidak mungkin lakukan karena ya kita akan pilih beberapa poin saja sebagai satu introduksi bagi kita atau pengantar ya. Dan pada akhirnya nanti kita akan lihat relevansinya di dalam konteks kita bagaimana. Ada hal-hal tuh memang kalau nggak dibahas secara detail kita kurang aware, kurang sadar. Tapi kalau kita sudah bahas secara detail kita baru mulai oh iya ya agak klik sedikit. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mulai mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, tolong setiap kami Tuhan ketika kami ini ingin belajar tentang apa yang Tuhan sudah kerjakan di sepanjang sejarah. Kami juga ingin mempelajari bagian-bagian yang indah di dalam pemikiran yang Tuhan sudah berikan kepada orang-orang di sepanjang sejarah. Perenungan akan firman Tuhan yang mendalam, yang boleh mempengaruhi bagaimana jalannya kami sekarang. Belajar kami sekarang memuji Tuhan dan kami sekarang menilik iman percaya kami kepada Tuhan. Yang berdoa sekali lagi biarlah setiap kami boleh diberkati dan mata kami boleh Tuhan buka supaya kami boleh melihat realita yang terjadi di dalam dunia ini dan kehidupan kami. Berkati setiap kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini ada satu buku yang saya mau kasih referensi kepada ya kita sekalian ya. Ini adalah buku yang bicara mengenai kumpulan para tokoh reformator. Ya, salah satu bagiannya hari ini yang kita bahas ya, Philip Melanchthon. Jadi ini adalah buku yang menarik sekali dan mungkin Bapak Ibu bisa dapatkan ya. Ini judulnya The Reformation Theologians. Baik, ini adalah referensi yang saya berikan untuk kita hari ini. Selain Loci Communes sudah diterjemahkan juga dalam bahasa Inggris. Dan itu widely available, jadi itu juga boleh saudara dapatkan download gratis ya saudara, itu widely available. Jadi kita akan lihat bagaimana nanti di dalam buku Loci Communes yang dipakai menjadi bagian kurikulum di dalam pendidikan teologi di Wittenberg pada saat itu memberkati banyak sekali orang. Itu pertama kali dibuat tahun 1521, nanti ada revisinya tahun 1535 dan seterusnya. Jadi kita akan lihat itu sesuatu hal yang mempengaruhi pendidikan teologi sampai hari ini. Ini kalau kita lihat nanti di dalam ya kampus-kampus teologi itu ada pendekatan yang masih berakar daripada Loci Communes ini, saudara. Baik, itu adalah sedikit introduksi, saudara. Jadi dua referensi buku untuk kita bisa belajar. Bukunya mungkin belum ada di perpus, saudara, jadi harus cari sendiri kali ini. Baik. Nah, ini sedikit testimoni, saudara, testimoni dari Martin Luther sendiri. Ini dia bilang pada masa itu, saudara, masa itu dia bilang, "There is no book under the sun," tidak ada buku di bawah matahari, "in which the whole of theology is so completely presented as in the Loci Communes." Jadi
Tidak ada buku yang mana pemikiran teologi secara komplit dipresentasikan di dalam Loci Communes. No better book has been written after the Holy Scriptures than Phillips. Oh, ini pujian yang sangat tinggi ya saudara ya. Pujian yang sangat tinggi. Dia itu adalah profesor, kalau kita masih ingat saudara ya. Profesor ngomong ini tentu kalau kita tahu karakternya Martin Luther, itu bukan ala orang-orang politician ya, saling jilat-menjilat, enggak saudara. Jadi kalau dia ngomong, ya udahlah kita terima ini realitanya. Dan memang nanti kita akan lihat sangat mempengaruhi pendidikan teologi dan pendidikan pada umumnya saudara. Jadi tentu ini Martin Luther bilang ya pada saat itu saudara. Kalau kita tanya masih ada buku yang lebih baik enggak? Salah satunya Institutio, Herman Bavinck dan lain-lain saudara. Jadi banyak list untuk dibaca sebelum mati, ya kan gitu kan saudara. Kalau ditanya buku apa yang harus dibaca sebelum mati, ya kasih ini, Loci Communes ya. Orang-orang desperate yang rasa nggak ada tujuan hidup dikasih tugas dulu, 1001 buku yang kamu perlu baca, ya kan gitu ya. Siapa tahu bertobat saudara. Dan ini sesuatu hal yang sangat penting saudara. Oke, ini adalah sedikit testimoni. Jadi kita itu prepare, Loci Communes itu sebenarnya apa sih? Nanti kita akan jelaskan, tapi itu adalah kumpulan pokok-pokok pemikiran teologi yang dijabarkan kepada baik orang awam maupun orang-orang theologians gitu. Itu supaya ada diskursus atau diskusi mengenai topik-topik yang susah di dalam keimanan kita. Misalnya nanti ada bicara justification, pembenaran itu bagaimana, relasi hukum dengan Injil itu bagaimana, lalu anugerah itu bagaimana dan lain sebagainya saudara. Culture and ethic, budaya dan etika itu bagaimana dan lain-lain saudara. Banyak sekali ini. Jadi itu Loci Communes ya. Mungkin istilah ini tidak terlalu umum atau kalau diterjemahkan ini kayak commonplace atau common konsep ya. Nah, pertama mungkin kita baiknya berkenalan dulu dengan dia saudara. Kayak minggu lalu kita berkenalan dengan Luther dan banyak insight dalam hidup Luther. Siapa Philip Melanchthon? Dia itu dilahirkan. Ini bukan Luther, saudara. Melanchthon dilahirkan 16 Februari 47 di Bretten, Jerman. Itu dekat Karlsruhe, okay? Kalau kita tahu ya. Dan orang tuanya adalah George Schweitzer, atau artinya itu tanah hitam. Nanti Melanchthon itu ada terjemahan dari nama keluarganya yang diberikan oleh pamannya. Karena ternyata Melanchthon itu atau Phillips itu ternyata sangat punya bakat di dalam linguistik. Sangat berbakat saudara. Nanti kita akan lihat bagaimana dia di dalam di dalam kehidupannya. George sendiri itu adalah seorang yang berasal dari keluarga upper class. Jadi enggak seperti Hans Luther minggu lalu yang dari very bottom dan merangkak naik. Kalau ini sudah di atas saudara. Jadi ini adalah papanya itu adalah seorang ahli tukang buat kayak perisai, baju besi, zira dan lain sebagainya. Dia sangat terkenal di sana dan dia melayani seorang pangeran yang ada di kota itu yang bernama Philip. Jadi nggak heran nama anaknya jadi Philip, ya kan gitu ya. Jadi Philip Melanchthon, saudara. Dan nah ini menarik sih ya. Waktu saya baca-baca dia punya biografi, ayahnya ini sibuknya bukan main. Wah ini udah kayak orang modern, sering meninggalkan keluarganya karena dia harus buat armor di mana, dia dipanggil ikut Philip kemana, pokoknya seperti itu. Singkat cerita dia mungkin punya dana berlebih-lebih, lalu yang dia pikirkan adalah bagaimana anak saya punya edukasi yang paling tinggi, yang paling baik. Maka dari kecil dia sudah mempercayakan anak ini, Philip dan adiknya namanya George ya, itu untuk belajar, dititipkan ke kakeknya. Dan kakeknya kemudian menempatkan dia di sekolah yang ada di kota itu. Dan kemudian singkat cerita ada masa-masa pandemi juga. Waktu ada masa pandemi, kakeknya itu mencari saudaranya yang bernama John Reuchlin. Ini mempengaruhi hidup daripada Melanchthon, sangat mempengaruhi saudara. Karena nanti dari Reuchlin ini dia mengenalkan Melanchthon kepada guru bahasa yang bernama John Unger menjadi private tutor. Jadi zaman itu sudah ada les privat, saudara. Les privat apa, saudara? Les privat linguistik dari kecil. Ini dan yang diajar adalah bahasa Latin. Coba ya, kita sampai hari ini di Indonesia kayaknya kalau cari guru bahasa Latin private kayaknya kagak akan ketemu, saudara.
atau cari private bahasa Ibrani. Mungkin ada, saudara, bisa minta tolong Ibu Inawati Teddy. Tapi yang lain kayaknya kita have no idea. Latin ke siapa, saudara? Mungkin nanti pendeta Vikaris Leonardo yang lagi ambil Latin bisa ngajarin, saudara. Kalau dia udah pulang dari Belanda. Nah, singkat cerita, saudara, akhirnya Philip Melanchthon itu ayahnya meninggal waktu dia umur 11 tahun. Nah, ini menarik sekali. Kenapa? Karena masa kehidupan Melanchthon itu juga di dalam keadaan yang jauh dari figur orang tua. Jauh dari figur orang tua, tetapi kemudian oleh paman great uncle-nya, John Reuchlin, itu menempatkan Philip ke sekolah bahasa Latin lagi, saudara. Di sana, dan kemudian diajar oleh seorang bernama George Miller yang ahli bahasa Yunani, satu-satunya scholar pada waktu itu yang ada di Jerman, ahli bahasa Yunani. Jadi dari kecil dia Latin, Yunani. Kalau kita lain saat ini ya, saudara, kita belajarnya apa? Mandarin, karena itulah untuk cari duit pakai Mandarin, saudara ya. Inggris juga mirip, saudara. Alasan belajar bahasa itu yang penting bisa dagang. Ini kebanyakan orang, tapi enggak dengan mereka, saudara. Mereka itu kenapa ajarin Latin, kenapa ajarin Greek, nanti ajarin Hebrew. Supaya ini adalah semangat humanis. Humanis pada waktu itu, jangan kita pikir orangnya kayaknya kompromi atau bagaimana. Bukan, saudara. Humanis itu dalam artian itu scholars yang mendalami bahasa, grammar, linguistik, dan lain sebagainya ya. Ilmu-ilmu retorika, logika, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah tren. Scholars itu berlatih di dalam bahasa Greka, bahasa Ibrani, Latin ya. Mungkin ada yang dari sini mau menjadi scholar, saudara. Siapa tahu kita nggak kesampaian, anak mau disuruh, saudara. Jadi mungkin bisa kursus. Tapi balik lagi, saudara. Pada akhirnya Reuchlin memberikan nama kepada Philip, nama belakangnya ganti menjadi Melanchthon. Karena si Philip itu punya kemampuan bahasa yang extraordinary pada waktu itu. Jadi mulailah dia makin fluent di dalam bagian ini, saudara, dan kemudian dia studi di Heidelberg. Dari 1509, 3 tahun saja dia sudah jadi sarjana. Sarjana waktu itu juga sama, mirip-mirip kayak kita ya, 4 tahun. Dia 3 tahun, saudara. Itu shortest possible. Lalu dia ambil kursus dan nanti di tahun 1514 dia ambil master dari Tübingen. Dia mendalami filsafat, dia mendalami bahasa, dia mendalami bahasa Ibrani, bahasa Yunani, saudara. Dan nanti pada waktu tahun 1518, ini kalau dalam pemikiran saya, kok bisa-bisanya dia pergi ke Wittenberg? Coba pikir lagi, saudara. Ini kan suasana waktu itu kan sebelum Luther tuh nempelin itu juga kan, 1517 memang dia tempelin. Tapi 1518 kok bisa dia itu perginya ke Wittenberg? Itu memang tuntunan Tuhan. Jadi seorang yang punya kemampuan extraordinary ini, Tuhan tuntunlah dia ke Wittenberg. Wittenberg itu kota kecil. Hari ini kalau kita ke sana masih kota kecil, saudara. Wittenberg tidak pernah menjadi kota metropolitan. Nggak ada sesuatu hal yang bagaimana juga di sana, hanya ada kampus lah, saudara. Dia akhirnya ke sana ke Wittenberg karena dia menduduki chair daripada profesor Yunani. Ini adalah seorang Philip Melanchthon. Dia adalah profesor Yunani, juga nanti dia ahli di dalam bahasa Ibrani, saudara. Jadi kalau kita lihat, saudara, di dalam kehidupan daripada Melanchthon, ini adalah gambaran singkatnya. Nanti dia tutup usia di tahun 63, usianya 63. Dan banyak hal yang dia kerjakan. Dia mengajar dan dia bilang ya, di dalam masa-masa susah dia punya sumber untuk kesehatan mental dan spiritual. Resepnya apa, saudara? Doa, dia bilang. Dia bilang doa, dan doa menurut dia adalah pilar kedua setelah belajar doktrin. Itu bagi Melanchthon. Jadi belajar Alkitab, doktrin. Yang kedua adalah berdoa. Kalau kita bagaimana, saudara, saya nggak tahu, saudara. Intinya kalau hari Sabtu sepi aja, saudara. Oke lah, satu sisi ya, saudara. Dan menarik juga, saudara. Saya ingin highlight dia seorang profesor, tapi dia humble. Dia ada humility. Kalimatnya gini, saya kutip saja ya. Ini dari buku yang tadi saya refer, saya baca, saudara. Dia bilang gini, dia berharap bahwa setelah dia mati, dia punya percakapan, ada percakapan di sorga dengan teman-temannya, dengan para nabi, dengan para rasul, dan juga dengan Kristus sendiri. Dan dia ingin mengalami
apa yang di dalam dunia ini tersembunyi bagi dia. Ini seorang scholars ngomong. Dia mengatakan bahwa di dalam dunia ini banyak sekali yang menjadi misteri yang saya tidak pahami. Dan saya longing untuk apa? Mengerti bagian ini. Oh, ini harapannya indah. Saudara, coba bayangkan sekali lagi ya. Kalau kebanyakan orang, kalau udah capek belajar teologi misalnya, restnya nanti di sorga ngapain? Nggak tahu ya pikirannya bagaimana. Tapi Philip Melanchthon, di dalam dunia dia ngotot belajar firman, nanti di sorga juga dia rindu untuk mengetahui rahasia-rahasia yang masih tersembunyi. Itu menurut saya humility, saudara ya. Dan ya banyak sekali yang dia mau bertanya, misalnya kita mungkin pada waktunya akan belajar mengenai hidup yang kita tidak pahami. Kenapa kita diciptakan seperti ini misalnya, kenapa kita diciptakan seperti ini, ditempatkan seperti ini, bagaimana kondisi kita saat ini dan lain sebagainya, saudara. Ini bagian yang dinyatakan. Oke, kita mungkin sudah kenalan sedikit dengan Philip Melanchthon, saudara. Dan menariknya gini, saudara. Melanchthon pada waktu tahun 1518 datang ke Wittenberg, dia adalah profesor bahasa Yunani. Apa yang dilakukan oleh seorang profesor bahasa Yunani? Dia belajar ambil kelas sarjana, bachelor, di bawah yang namanya Martin Luther. Oh, betapa privilege besar kalau kita renungkan sekarang ya, saudara. Bisa ketemu Martin Luther, dan Martin Luther juga adalah profesor daripada Biblika, saudara. Dan Philip Melanchthon belajar langsung kepada Martin Luther, ahlinya Biblika. Jadi dia itu rendah hati sekali menurut saya, saudara. Sudah profesor dan kemudian dia belajar di bawah Luther. 1 tahun tamat, saudara. Ya wajar saja ya, 1 tahun ya, namanya profesor belajar ini. Lain, saudara. Dia belajar 1 tahun kelar, saudara. Dan waktu dia belajar, saudara, dan kemudian dia buat tesis. Nah, tesisnya yang saya mau remark ini. Tesisnya yang dia buat dalam waktu ya singkat ya, dia punya pelajaran dan lain-lain. Hal yang mengejutkan bukan pernyataan Alkitab adalah sumber dari doktrin. Itu di dalam reformasi, orang-orang yang dipengaruhi reformasi udah sangat ngotot lah bagian ini. Alkitab adalah sumber dari doktrin ya. Dan otoritas firman di atas konsel atau di atas dewan atau ya konsili. Itu otoritas firman. Nah yang ketiga, saudara, nah ini yang agak mind blowing maksudnya. Karena dia tarik lagi di dalam ranah praktisnya. Kalau memang Alkitab adalah sumber dari doktrin, otoritas firman di atas dewan atau konsili, maka dia bilang gini, 2 tonggak kesalehan Katolik, yaitu keimaman, para imam itu, dan misa, tidak memiliki dasar Alkitabiah sehingga tidak perlu dipercayai. Saudara, di dalam konteks berpikir orang-orang saat itu, ya, imam itu derajatnya lebih tinggi daripada orang awam. Memang begitu, digambarkan gitu. Jadi imam itu punya otoritas, saudara. Dan ya dianggap kayak holy man, orang suci. Ya. Baru-baru ini ada viral di Trans TV atau apalah saya lupa, saudara. Itu para kiai-kiai itu digambarkan sebagai orang-orang yang mana orang datang sujud-sujud sama dia, ya kan gitu kan, saudara. Terus bawa-bawa upeti, amplop apa semua ya, itu diviralkan, saudara. Jadi ya, mau di take down katanya stasiun TV-nya. Let's see lah, saudara. Tapi balik lagi sih, di dalam pemikiran Melanchthon, kalau memang Alkitab dasar daripada doktrin dan otoritas firman di atas konsel, maka hal yang tidak dinyatakan firman tidak harus dipercayai. Itu kalimatnya besar, saudara. Dan misa itu apa sih? Kita mungkin nggak terlalu familiar bisa. Misa itu melihat Kristus yang dikorbankan lagi, saudara. Di dalam misa itu darah dan daging Kristus betulan, ya kan gitu kan ya. Itu betul-betul darah dan daging Kristus. Itu yang ditolak oleh Luther, ditolak juga oleh Calvin, saudara. Maka dia mengatakan tidak perlu ada, kita perlu percaya bagian ini. Bukan hanya itu, saudara. Nanti di dalam bagian-bagian ini dia juga menegasi pemikiran bahwa ada tanda meterai yang tidak bisa dihapuskan. Tanda bahwa orang itu menjadi milik Kristus. Saudara sadar ya, kalau di dalam Katolik, saya nggak tahu Katolik hari ini, which is harusnya masih sama, baptisan itu dianggap sangat-sangat penting. Beda dengan kita bukan ngomong baptisan nggak penting, saudara, tapi langsung ambil aplikasi praktis. Misal, ada ibu sedang mengandung dan lagi mau melahirkan. Ternyata kondisinya betul-betul harus pilih salah satu. Kalau orang reform, pilihnya siapa, saudara? Mamanya, ya kan gitu kan, saudara, mamanya yang dipilih.
Tapi kalau orang Katolik kemungkinan besar pilih anaknya. Kenapa? Karena kalau anak itu belum dibaptis tidak diselamatkan. Jadi ada tanda yang dimeteraikan seperti itu, saudara. Terus ada istilah karisma. Karisma itu kayak konfirmasi, kayak kayak pendewasaan lah ya. Mereka itu dimateraikan, seperti dimateraikan oleh Roh menjadi milik. Dan ada yang ketiga, ordinasi daripada imam-imam. Jadi 3 jenis ini, saudara, meskipun mereka digambarkan murtad yang penting sudah dibaptis, kalau udah diordinasi tetaplah mau lakukan apa tetap milik Kristus. Mungkin itulah sebabnya doktrin purgatori itu jadi sound, ya kan gitu ya. Karena ya mereka kalau evil betul dalam hidupnya tapi sudah punya tanda Kristus, masa sih masuk ke sorga? Makanya ada status antara dulu ya, disucikan dulu baru naik, saudara ya, atau masuk ke dalam sorga. Dan saudara, itu baik Luther dan Melanchthon, saudara, menolak bagian-bagian ini. Mereka menolak bahwa hal ini menjadi sebuah tanda yang mengubah esensi daripada manusia itu ya, secara ontologis maksudnya. Ada perubahan atau bagaimana, menolak, saudara. Dan balik lagi ya, saudara, jadi dia menolak bagian-bagian ini sehingga sekali lagi ini menjadi tesis yang meledak. Menarik ya, saudara, saya nggak tahu, kita berefleksi, saya percaya sebagian kita ini pernah mengenyam bangku S1, saudara. Mari kita bertanya sedikit, riset yang kita kerjakan itu dampaknya apa, saudara? Lah ini sesuatu hal yang ya mari kita renungkan lah ya. Tapi ini menarik ya, jadi dia punya kemampuan untuk memberikan satu kontribusi di dalam dunia teologi dan juga gereja. Singkat sedikit, saudara, ini adalah relasi dengan Martin Luther. Tadi kita sudah tahu Luther adalah dosennya, tapi bukan hanya itu. Luther adalah orang yang menginspirasi dia dan dia bekerja sama dengan Luther selama kurang lebih 20 tahun untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman. Itu luar biasa, saudara. Jadi Luther itu tidak seorang diri. Ini pertama ya, pertemuan bersejarah karena kemampuan Melanchthon sangat krusial dalam konteks reformasi, saudara. Dan Melanchthon tidak dikejar-kejar kayak Luther, saudara. Jadi dia lebih ya bisa bergerak. Nah, menarik ini. Jadi pada waktu Martin Luther itu di sidang di Leipzig, ini Leipzig Disputation ya, kita tahu itu 1519. Yang mana dia diperangkap sama John Eck ya, untuk mengakui imannya Luther, saudara, yang sudah didefinisikan sebagai bidat di dalam konsil gereja pada hari itu, yang mengacu kepada Jan Hus, saudara, itu minggu lalu kita udah bicara. Jadi hari itu Melanchthon lihat, saudara. Jadi ada orang yang masih muda sekali, umurnya tahun 1519 ya kira-kira 22 tahun lah, saudara. Dia lihat realita itu dan dari sana, saudara, ini menarik ya, ada pengalaman eksistensial. Dia nanti bilang bahwa dewan gereja bisa salah. Itu kalimat penting, saudara. Karena hari itu dewan gereja dianggap tidak bisa salah, gereja tidak bisa salah. Kamu kalau nggak di dalam gereja, kamu pokoknya terbuang dari kumpulan orang kudus, hilang keselamatan dan segala macam. Tapi pengalaman daripada Melanchthon melihat realita Luther dikriminalisasi, ya ini istilahnya kita, saudara, itu membekas di dalam hatinya. Kalau kita lihat di minggu lalu, saudara, Luther ada pengalaman eksistensial nggak? Ada, waktu dia ziarah ke Roma, dia lihat Romanya korup ya. Jadi ya ini mungkin menarik, saudara. Ini kita bisa lihat ya. Dan 1519 dia lulus dengan tesis yang tadi sangat berani. Dan saudara, ini yang kita bisa lihat ya di dalam bagian ini. Nah, sedikit lagi, saudara, di dalam relasi dengan Martin Luther. Melanchthon itu sempat berbicara pada waktu Luther dimakamkan. Oh ini tentu sangat heartbreaking lah ya, sangat sedih karena Luther itu bukan hanya guru tapi rekan seperjuangan, benar-benar rekan seperjuangan, saudara ya. Dan dia bicara di dalam pemakaman Luther dan menekankan pandangan-pandangan Luther yang krusial, perihal law and gospel, Injil dan hukum yang dibenarkan oleh iman, perbedaan civil and spiritual righteousness ya. Kehidupan yang menyenangkan Tuhan termasuk civil life yang dahulu terlihat lebih rendah dari clerical life. Jadi poin yang kedua ini mungkin kita sering dengar ya, hamba Tuhan mungkin dari mimbar sering bilang apa? Panggilan menjadi hamba Tuhan, pedagang, guru dan pejabat publik, hakim dan lain sebagainya. Bahkan
orang-orang yang bekerja di rumah tangga dan apapun lah ya saudara, di mata Tuhan sama saudara. Itu adalah terobosan besar di dalam zaman reformasi. Kenapa saudara? Karena di dalam zaman reformasi menekankan perbedaan status antara imam dengan orang biasa saudara. Di dalam zaman reformasi, di dalam Luther punya pemikiran, tidak ada lagi dikotomi ini. Bahkan nanti Melanchthon bilang, bukankah kita ini punya keimaman, semua orang percaya itu adalah imam gitu. Makanya ini juga echo dari pemikiran Luther minggu lalu saudara, maka tidak perlu ada yang memediasi lagi kami dengan Tuhan. Itu very bold saudara, dan bahkan sampai ke dalam ranah aplikasi hari-hari. Nah sekarang kalau di dalam poin ini ya, kita bertanya-tanya, bagaimana menurut kita? Apakah panggilan sebagai seorang bisnismen dengan seorang hamba Tuhan lebih indah, bukan lebih indah ya, indah sih relatif saudara, lebih agung hamba Tuhan atau bisnismen saudara? Itu biasa agak terjebak sedikit saudara. Kalau lebih agung bisnismen atau sebaliknya, ya kita coba renungkan lah jawabannya ya. Lebih agung sih mungkin jadi hamba Tuhan ya, tapi lebih enak mungkin bukan jadi hamba Tuhan kayak gitu mungkin ya saudara. Itu adalah dikotomi juga suka atau tidak saudara. Tapi balik lagi sih, ini adalah bagian-bagian yang saya pikir sangat penting pada saat itu ya. Dan di dalam konteks law and gospel, nah ini ada kalimat Luther yang saya mau kutip, ini dikutip juga oleh Melanchthon. Luther bilang, ya, the highest art in Christendom is the distinction between law and faith, between commandment and gospel. Jadi state of the art ya, atau hasil pemikiran yang paling tinggi di dalam kekristenan itu adalah memahami ada perbedaan antara hukum dengan Injil atau dengan Injil. Kenapa? Karena hal ini menuntut sesuatu kepekaan rohani dan pengertian teologis yang dalam. Salah kecil membedakan bisa membuat iman berubah jadi legalisme. Injil itu jadi law yang baru, sering kita bicara ini sore. Atau kekristenan menjadi hyper grace atau antinomian. Hasilnya adalah hidup tanpa rasa tanggung jawab moral, hidup meniadakan hukum sama sekali. Ya, tanggung jawab nggak dikerjakan dan lain sebagainya. Ini kalau kita breakdown di bawah saudara, ngeri. Karena kalau kita lihat kehidupan orang rata-rata, pilihannya dua. Rata-rata saudara ya, rata-rata itu pilihannya dua. Ada yang menjadikan Alkitab itu jadi hukum, makanya dia menghidupi narasi Farisi ya. Narasi Farisi itu adalah baca kitab tiap hari, doa tiap hari, tambah puasa pula ya. Jadi dia melakukan ini seolah-olah hukum yang baru. Tapi yang kedua yang tidak kalah buruknya adalah antinomian, saudara. Baca Alkitab, doa, ya. Yakin masuk surga, amin, ya kan gitu kan, saudara. Terus apa? Mengampuni, ndak harus, ya kan gitu ya. Akar pahit banyak, apalagi saudara. Macam-macam saudara. Tapi rasanya hidup baik-baik saja. Itu bahayanya juga sama ngeri. Yang satu menjadikan diri itu merasa dibenarkan karena menginjili, karena berdoa, karena berbuat baik, karena dan seterusnya. Itu yang satu. Yang kedua menekankan anugerah, saudara, sampai tidak ngapa-ngapain. Itu pendulum ekstrim. Makanya Luther bilang kita perlu memahami distingsi ini dan itu menuntut suatu kepekaan. Itu pun adalah anugerah ya intinya, saudara. Dan bukan hanya itu saudara, dia juga mengajar kita untuk mengetahui bahwa hukum membuat kita kenal dosa, ya, sehingga menyatakan ketidakmampuan memenuhi standar Allah. Jadi ini nanti kita akan masuk ke dalam pertanyaan-pertanyaan yang lebih sulit saudara. Misalnya ini saya belum bahas, saya cuma lempar saja ya saudara. Kalau orang Kristen bunuh diri, dia masuk surga atau pasti masuk neraka atau kita nggak tahu atau bagaimana? Nggak jawab dulu saudara, ini kira-kira saudara. Ini pertanyaan yang sangat relevan lah ya saudara. Kita save by works atau save by grace ya. Diselamatkan karena perbuatan atau karena iman atau anugerah atau apa saudara. Nah itu lempar dulu saja saudara. Dan balik lagi ya, keselamatan itu adalah kasih karunia dalam Kristus. Mungkinkah orang yang mendapat kasih karunia dalam Kristus dia punya mental breakdown dan suicide saudara? Dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal yang susah kadang untuk kita cerna ya saudara. Maka Luther bilang ya, ini Melanchthon juga amplifikasi ini, siapapun yang gagal membedakan keduanya, hukum dan Injil atau kasih karunia, itu akan keliru menafsirkan Alkitab.
Dia kalau baca Alkitab jadi salah. Kenapa salah? Karena yang satu dia jadikan untuk dia hukum, yang satu kacamatanya lihat, oh ya anugerah Tuhan selamatkan, dan dia kehilangan tanggung jawab yang dia harus kerjakan, saudara. Sebab seluruh Alkitab suci, Alkitab memuat dua hal ini. Hukum yang menuntut, Injil yang memberi anugerah. Ini respon penting, saudara. Sehingga kalau orang tidak bisa bedakan ini, maka dia tidak mungkin paham inti kekristenan. Tidak mungkin paham. Hukum berkata lakukan ini engkau akan hidup, Injil berkata Kristus melakukan semuanya, percayalah dan engkau akan hidup. Nah ini perbedaannya, saudara. Nah sekarang kita masuk ke dalam pengantar Loci Communes, saudara. Loci Communes di dalam in Melanchthon, therefore the term Loci Communes thus did not yet refer to the fundamental truth, but to the formal rubrics or schemata under which the truth of scriptures could appropriately be subsumed and discussed. Jadi di dalam pemikiran Melanchthon, saudara, Loci Communes ini tidak lagi refer ke fundamental truths, tetapi kepada rubrik. Jadi pokok-pokok poin-poin pemikiran ya, bukan lagi bicara kayak esensi apa Loci Communes itu adalah, esensi Allah apa segala macam. Bukan lagi bahas itu, tapi dia lagi bahas rubrik, topik-topik diskusi. Nah itu saudara, itu Loci Communes, saudara. Dan nor did the treatment of this loci aim at any scholarly goal, but serve only to introduce the unlearned to the knowledge of Holy Scriptures. Jadi itulah kenapa sangat berkaitan erat dengan tema pendidikan. Kenapa sangat berkaitan? Karena di dalam konteks Loci Communes, Melanchthon itu ingin supaya orang-orang yang tidak memahami itu bisa mengerti. Ini mirip kayak kelas katekisasi lah, saudara. Mirip ya. Mirip kayak kelas katekisasi, cuman lebih ekstensif lah ya, lebih banyak tentu saja. Jadi poin-poin itu didiskus supaya apa? Orang itu bisa tanya jawab, bisa relate, saudara. Ini bagiannya, saudara. Ini adalah kalimatnya Herman Bavinck. Jadi Bavinck itu juga mengerti atau mengenal siapa Melanchthon, saudara. Nah, beberapa hal, saudara. Ini ada Loci Communes. Itu sebetulnya saudara ditulis bertujuan untuk menghubungkan teologi reformasi dengan perkembangan sistem pendidikan. Ini nanti bagian agak terakhir nanti kita akan bahas, saudara. Tetapi bagian yang kedua, ini menarik sekali. Karena apa? Karena Loci Communes ini menggantikan teaching text atau bahasa kita diktat. Diktat kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa teologi saat itu. Diktatnya diganti. Kenapa? Karena tulisan Peter Lombard yang memberikan pengantar untuk pendidikan di Wittenberg itu menurut daripada Melanchthon menggunakan skema atau menggunakan penafsiran pendekatan, bukan penafsiran yang alkitabiah atau berakar di dalam teks, bukan berdasarkan biblika, tapi berdasarkan filsafat dan logika, dan itu umum pada waktu itu. Ini yang dinamakan dengan pendekatan skolastik. Pendekatan skolastik itu memahami kebenaran melalui silogisme, ya, dialektika, pemikiran Aristotle lah, Plato lah, ya, dilihat Plato, Aristotle bicara apa tentang free will, bicara apa tentang logika, bicara apa tentang rasio, emosi bagaimana, lain-lain sebagainya. Nah, pemikiran-pemikiran ini yang menjadi dasar untuk didiskusikan di dalam kelas-kelas teologi. Jadi pendekatan untuk mencari kebenaran itu menggunakan kayak pintunya adalah pintu skolastik sistem pada waktu itu dan bukan langsung berakar ke firman. Itu yang ditentang mati sama Melanchthon ya. Jengkel betul dia. Nah, jadi intinya dia gantikan depak itu Peter Lombard ya. Kira-kira demikian, saudara. Nah, jadi di dalam bagian ini, saudara, sadar atau enggak, yang dilakukan oleh Melanchthon itu adalah membuat karya sistematik pertama dalam reform teologi. Itu signifikannya minta ampun, saudara. Jadi ya kalau kita pikir ya, kalau memang reformasi penting, siapa yang melakukan sistematisasi supaya ini bisa diajarkan kepada orang-orang berikutnya? Perlu apa, saudara? Perlu tulisan, ya kan gitu ya. Perlu ada dokumentasi, perlu ada orang yang kerjakan, saudara. Dan Tuhan kirim Melanchthon. Ya. Jadi Luther di sini, Melanchthon di sampingnya lah ya, kita nggak hierarkian, saudara. Ini satu paket, saudara, dan lain-lain ya. Jadi kita bisa lihat ini adalah kontribusi signifikan sekali. Dan itu menjadi kurikulum pendidikan.
pendidikan pada waktu itu menekankan iman, juga menekankan rasio, etika, dan lain sebagainya. Tapi kita akan lihat nanti di bagian berikut, saudara. Dan menariknya juga, saudara, dia menyusun Loci Communes itu dengan konsep teologis umum untuk memahami surat Roma. Jadi di satu sisi kerangka daripada Loci Communes itu menggunakan kerangka Peter Lombard, isinya lain, saudara. Kalau Peter Lombard mungkin ada retorika, logika, apa rasio dan lain sebagainya, pemahaman Aristoteles dan lain-lain. Kalau si Melanchthon, saudara, dia menggunakan poin-poin kerangka, tapi isinya itu untuk memahami surat Roma. Apa yang dibahas di dalam surat Roma? Saya ajak kita lihat sedikit ya, saudara, supaya kita tahu kenapa nanti pembahasannya ini dan bukan yang lain. Saudara. Kita lihat surat Roma. Nah, ini menarik ya. Jadi kita itu kayak menyelam ke sejarah, saudara. Ya, karena kita lihat dari sudut pandang bird view, jadi kita bisa lihat kayak ke belakang ya, apa yang terjadi dan lain-lain. Pasal yang pertama itu bicara apa? Hukum. Ya. Hukum Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Hukum. Sudah bicara hukum, itu bicara tentang dosa. Berarti di dalam bagian ini, hukum itu membuat jelas manusia berdosa. Satu sisi yang lain, karena manusia tahu mereka berdosa, mereka menyadari bahwa hukum pada dirinya baik. Ya kan, saudara? Ya, terobos lampu merah, kena tilang. Jengkel sama polisinya, tapi kita akan bilang, memang benar lampu merah harus berhenti. Ya kan gitu kan, saudara? Karena itu baik pada dirinya. Ya, kita langgar, kecelakaan, saudara. Dan lain sebagainya. Lalu di dalam bagian itu, saudara, bagian berikutnya, kita lihat misalnya pasal 4, bicara apa itu? Abraham dibenarkan oleh iman. Ya. Jadi ada bahas mengenai apa? Bahas mengenai hukum, bahas mengenai dosa, bahas mengenai iman. Dan kemudian di dalam bagian ini, di dalam pasal 5, hasil pembenaran Adam dan Kristus itu bicara mengenai anugerah, grace. Nanti ada bicara mengenai budaya, culture, etik, dan lain sebagainya. Tapi di dalam bagian awal kita tahu poin-poin yang dibahas di dalam Loci Communes. Itu adalah poin-poin yang mana sangat krusial untuk memahami surat Roma. Nah jadi itu yang dilakukan, saudara. Jadi kita sudah ngerti sedikit dalam bagian-bagian ini. Berikutnya, saudara. Nah, Melanchthon menggunakan pendekatan dialektika untuk memahami relasi hukum dan Injil ya. Dialektika itu metode berpikir dengan bernalar ya, saudara. Kalau kita tahu kayak ada tesis, antitesis, sintesis, nah itu salah satunya, saudara. Menganalisis dua pandangan, ada yang mungkin berlawanan, bagaimana dan lain sebagainya. Dan di dalam bagian ini, saudara, Melanchthon di dalam surat Roma menekankan keselamatan bukan hasil usaha manusia dan melainkan pembenaran oleh iman. Jadi ini dia sudah langsung melakukan distingsi dua hal, hukum dan Injil anugerah. Ini kita di dalam konteks Reform Theology harusnya sudah lumayan familiar lah ya bagian ini ya. Dan di dalam bagian ini, saudara, kita boleh memahami bahwa manusia dibenarkan bukan karena kualitas moral dalam hidupnya, tapi karena iman kepada Kristus. Nah ini sebenarnya sangat menarik, saudara, untuk dijabarkan di dalam kasus yang tadi seperti yang saya tadi sebutkan. Kalau orang ada yang depresi, mental health issue, saudara, dia lihat dunia ini sudah berubah, lalu dia memutuskan untuk bunuh diri, bagaimana, saudara? Apakah dia diselamatkan atau enggak? Secara fenomena kita bisa jawab kita tidak tahu. Sebagaimana orang lain yang ngakunya juga orang Kristen ya saudara, dan meninggal. Kita secara fenomena itu cuma bisa ngomong kemungkinan kayaknya iya deh. Ya kan? Mana kita tahu esensinya. Kecuali memang buahnya jadi nyata. Buahnya nyata misalnya dipukul dan dia mengampuni. Ya kayak gini-gini saudara. Di dalam toxic relation dia bisa membawa damai sejahtera. Itu kan buah yang kelihatannya jelas. Ya jelas. Itu kita bisa ngomong berdasarkan fenomena ini ya 99,99% yakin dia diselamatkan. Itu case yang agak obvious. Tapi di dalam banyak kehidupan, saudara, kita mungkin nggak terlalu yakin sih orang itu bagaimana secara fenomena ya. Tapi secara esensi kita akan mengakui bahwa setiap orang yang ditebus oleh Kristus diselamatkan.
Bukan karena perbuatan dia baik atau enggak. Bukan karena dia orangnya alim, pasti mati masuk surga. Enggak tentu, saudara. Ya itu, saudara. Kalau orang mati di dalam tidak ada kemampuan berespon dengan rasio, dia mati masuk surga enggak? We have no idea. Tapi saudara, keselamatan itu bukan karena rasio. Itu yang kita harus tekankan. Keselamatan itu adalah anugerah. Ini akan menjadi satu elemen pastoral, khususnya waktu ada bayi-bayi yang gugur, ya. Anak-anak kecil yang toddler itu, ya mungkin katakanlah 1 tahun ke bawah lah, ngomong pun tidak bisa, saudara, meninggal misalnya. Kita ada consolation, saudara. Kenapa? Karena kita memahami bahwa keselamatan itu bukan karena rasio pertama kali, tapi karena anugerah Tuhan. Nah, kita boleh mengimani kepada Tuhan bahwa di dalam anugerah Tuhan, Tuhan pun menyelamatkan anak-anak kita dari anak-anak orang yang sungguh percaya kepada Tuhan. Nah, itu kan consolationnya ya, atau penghiburannya gitu loh maksudnya, saudara. Kalau ada anak-anak yang secara kognitif ada keterbelakangan atau segala macam, hal yang sama juga berlaku, saudara. Jadi keselamatan itu adalah anugerah. Mata kita rasanya susah untuk ini karena kita baca Alkitab jadi kita tidak ada kesusahan ya. Tapi kalau kita lihat hari itu ada seorang penjahat kelas kakap. Nggak tahulah di dalam hidupnya dia ngapain, saudara. Hari itu dia bilang, cuma dalam tanda kutip, cuma bilang, kalau hari ini engkau datang sebagai raja, ingat akulah ya, aku kesian lah, misal gitu. Oke, hari ini engkau bersama dengan aku di Taman Firdaus, kata Kristus. That's it. Dia nggak nangis-nangis. Nggak ada pengakuan dosa saya. Ya, kelihatan ada pengakuan, kita layak menerima ini. Tapi kan itu kan, orang jahat mana juga rasa tahu kok layak dihukum kan gitu. Tapi itu adalah by grace. Nah ini bagian-bagian yang susah kadang. Untuk kita secara jujur mengakui di hadapan Tuhan bahwa kita ini diselamatkan bukan karena apa yang sedang kita kerjakan. Tapi karena anugerah total dari Tuhan. Itu penting sekali saudara. Karena manusia itu susah karena apa ya? Karena ya ini natur kecenderungan manusia berdosa lah, ingin dirinya agak kelihatan oke sedikit saudaranya. Ya saya diselamatkan, ya memang anugerah Tuhan, tapi kan saya juga hamba Tuhan, ya kan, pekerjaannya berkhotbah, mengajar jemaat, ya, pelsuk, pelayanan, penginjilan dan lain. Itu adalah gospel plus saudara. Ngomongnya sih gospel, tapi yang diimani itu kayaknya saya dengan bapak ini atau ibu ini atau dengan hamba Tuhan ini kayaknya saya lebih baik dikit deh. Nggak ngomong sih pasti jadi sombong kan saudara. Tapi perasaan hati itu kan susah. Nah ini elemen-elemen yang seperti ini nih yang perlu diklarifikasi lagi di dalam kita punya pemikiran saudara. Waktu kita berhadapan dengan tahta Allah yang Maha Suci, kita melihat diri kita seperti bagaimana ya. Tentu ada dua hal yang seperti Martin Luther bilang. Saat yang sama kita adalah orang berdosa, saat yang sama pula kita adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Indah nggak kalimat ini? Indah sekali saudara. Luther itu kan bergumulnya kan ini saudara. Dia adalah seorang hamba Tuhan, tapi dia sadar dia orang berdosanya minta ampun. Makanya tercetuslah reformasi. Nah kira-kira itu ya. Jadi ini poin-poin yang ditekankan di dalam Loci Communes saudara. Ditekankan kembali supaya pembaca atau murid atau orang-orang yang jemaat waktu berhadapan dengan teks ini, mereka dimungkinkan untuk dive ya, maksudnya menyelam gitu. Menyelam kedalaman kebenaran firman Tuhan. Dan nah ini berikutnya ya. Ini juga penting saudara karena dia Melanchthon menekankan teks Alkitab itu bukan pendekatan filosofi. Bukan pendekatan filosofi. Seperti pengajaran Peter Lombard saudara yang mengatakan bahwa kasih karunia adalah kebiasaan atau kualitas yang ditanamkan Allah ke dalam jiwa. Yang mana jiwa kemudian layak menerima hidup kekal. Itu Peter Lombard, terpengaruh scholasticism saudara. Dalam pemikiran Aristotle, Plato, itu berbicara tentang bagian ini. Nanti di dalam bagian berikut saudara, saya akan ajak kita lihat bagaimana nanti dia juga refute daripada Agustinus saudara, ada bagian-bagian itu. Nah tetapi si Melanchthon bilang, kasih karunia itu bukan kualitas moral, tapi adalah anugerah Allah yang membenarkan orang berdosa dalam relasi kepadanya di dalam Kristus. Saudara kita mungkin perlu sadar ya, tradisi saat itu bagaimana.
Tradisi saat itu tuh mengatakan bahwa kita ini diciptakan di dalam satu kemampuan untuk berespon. Benar, pastikan ya. Tapi bukan rusak ya, tapi kita ada distorsi karena dosa. Sehingga kita tidak benar-benar bisa respon dengan benar. Ini Agustinus salah satunya ya. Tapi pernyataan bahwa kita adalah manusia yang punya kemampuan, kapabilitas itu yang di-highlight sama teolog-teolog skolastik. Bagaimana kita merespon, kita perlu bekerja, mengerjakan bagian kita. Akhirnya itulah yang tadi kita bilang, Injil plus-plus. Bukan berarti kita tidak melakukan segala sesuatu, saudara. Jangan disalahpahami, saudara. Itu kan nanti jadi antinomian satu lagi, saudara. Tapi pemahaman mengenai apa yang kita kerjakan, itu tidak berkontribusi apapun kepada keselamatan kita. Itu kalimat-kalimat yang perlu kita renungkan, saudara. Sehingga, nah ini, Injil bukan law. Kalau jadi law itu gini, misalnya ada orang pukul kita, Pak, ya. Terus konseling sama hamba Tuhan. Pak, tadi saya dipukul. Ya. Alkitab bilang, kalau kamu dipukul yang satu, kasih yang satu. Jadi law, ya kan saudara? Kamu kalau dipukul harus mengampuni. Tidak boleh kamu tidak mengampuni. Itu jadi law, saudara. Bisa lihat ya ini saudara. Atau yang begini ya. Orang yang ini lagi kedukaan ya, memang jengkelin. Saya pernah lihat yang kayak gini, dengar dengan mata, dengan telinga sendiri, lihat dengan mata kepala sendiri, saudara. Ada duka, terus teman-teman penghibur, kalau kata Ayub sialan, saudara. Kita rasa sungkan sedikit ngomong ini, tapi ya realitanya begitu, saudara. Orang lagi nangis, lagi sedihnya minta ampun, dia bilang jangan nangis, sukacita loh. Ini mamanya lagi meninggal dalam keadaan yang tragis, saudara. Sukacita. Orang dalam Tuhan harus ya gitu, saudara. Harus sukacita kan jawabannya kan, saudara, ya, menurut dia. Jadi kalau ini dijadikan law, mati hidupnya kita ini. Kelar, saudara. Kelar karena apa? Karena segala yang terjadi itu langsung dikasih law. Bersungut-sungut enggak boleh. Apalagi banyak lah, saudara, semua jadi begitu, saudara. Kalau pembacaannya hanya pakai kacamata law, itu hidup kita benar-benar kelar. Kita punya kerohanian pasti habis-habisan, hancur. Dan orang yang berhasil melakukannya persis jadi orang Farisi. Kering, judgmental, apalagi saudara, bermusuhan, tidak pernah bawa damai, biang keok, saudara, biang kerok, itu dan lain sebagainya, saudara. Jadi kita akan lihat realita ini sih. Itulah sebabnya, saudara, bukan law atau sistem kebajikan yang mana menaatinya akan dapat keselamatan, melainkan pemberitaan kasih Allah yang menyelamatkan manusia tanpa jasa. Saudara bayangkan, belajar logi komunes, mengerti bagian ini. Penting nggak di dalam apalagi ya, di dalam reformasi awal-awal gitu, saudara. Ini penting sekali, saudara, karena nanti di dalam bagian akhir kita akan bicara, saudara. Karena orang waktu lihat Luther, waktu lihat Melanchthon, mereka jadi salah paham. Salah pahamnya gini, oh kalau gitu kita tidak usah lagi belajar scholasticism dong, semua jahat jelek ya. Itu kan orang kan binary, saudara, hitam putih ya, dalam hidup ini. Saya bukan ngomong pasti ada yang abu-abu, bukan, saudara. Saya nggak merelativasi daripada dosa atau apa, bukan. Tapi ada ruang untuk menafsirkan kelimpahan itu loh, saudara. Untuk yang mana Injil tentu saja yang berotoritas, dan filsafat lah, scholasticism lah, tradisi pendidikan saat itu adalah sebagai alat, saudara. Nah, sehingga saudara, sadar atau tidak, pada zaman itu orang-orang yang terbakar api reformasi enggak lagi mau belajar linguistik ya, Greka langsung saja. Enggak mau di dalam gimnasium dan lain sebagainya, enggak, pokoknya langsung Alkitab. Oh, itulah yang dikritik oleh Melanchthon, saudara. Nanti kita akan lihat bagian ini. Oke, berikutnya, saudara. Dia menekankan pendekatan Alkitab mengenai dosa, hukum, anugerah. Tadi yang 3 hal tadi kita bicara. Ketimbang menggunakan pendekatan skolastik yang spekulatif menjelaskan hakikat kasih karunia. Jadi ya ini penting sekali, saudara. Tapi hasil dari pernyataan ini itu disalahpahami banyak orang. Sehingga kalau gitu scholasticism nggak perlu belajar rasio, logika ya. Retorika dan lain sebagainya. Jadi kayak untuk awal-awal ditinggal, maka dia klarifikasi. Ini satu bagian, saudara, bicara law and gospel. Nah, ini adalah salah satu poin dari belasan poin yang ada di Loci Communes, saudara. Ini cuma salah satu, ini pengantar tok, saudara.
Nah yang kedua adalah bicara mengenai free will, kehendak bebas. Melanchthon mengkritisi pemikiran Agustinus perihal free will dan rasio. Kenapa? Karena kedua istilah ini menurut dari Melanchthon juga nanti belajar saudara, ini adalah tahun 1521 logi komunisnya. Nanti tahun 1535 dia ada bukan meralat tapi lebih limpah. Dia bisa embrace terminologi free will dan rasio. Hari itu dia bermusuhan. Kamu kok pakai istilah sekuler sih? Di Alkitab nggak ada istilah ini, ya kira-kira gitulah ya. Maka kalau kamu pakai ini, kamu sudah kompromi dengan filsafat daripada yang sekular. Itu kira-kira Melanchthon awal-awal. Masih terbakar, masih muda sekali dia. Tidak kompromi dan waktu ke depan juga dia nggak kompromi. Cuma hatinya lebih luas lah ya saudara. Jadi kita perlu lihat juga ada pertumbuhan di dalam teolog saudara. Nah berakar dari Plato dan Aristotle. Nah, menarik ya saudara. Sebetulnya pandangan Plato dan Aristotle ini sangat berpengaruh ke Agustinus. Tapi Plato itu bilang kebebasan sejati itu apa sih? Menurut dia ada 3 hal di dalam jiwa seorang lah ya, atau fakultas seorang. Yaitu adalah rasio, emosi, dan nafsu. Ada 3 hal. Maka Plato bilang, ini Plato loh saudara. Plato bilang kebebasan yang sejati itu adalah waktu seseorang bisa menggunakan rasio untuk menguasai emosi dan hawa nafsunya. Sehingga ini adalah kebebasan yang sejati. Kebebasan yang sejati itu bukan bebas lakukan apapun. Kebebasan sejati adalah kalau kamu bisa pakai rasiomu untuk mengendalikan emosi dan hawa nafsumu. Keren ya saudara. Makanya memang ya ini berpengaruh besar di dalam sejarah saudara. Dan tapi menurut Plato saudara, kejahatan itu karena sebenarnya manusia tidak benar-benar tahu apa yang baik. Itu Plato. Aristotle menyatakan kebebasan itu adalah, kebebasan sejati adalah kemampuan untuk memilih berdasarkan akal. Ya itu mirip-mirip saudara. Tapi ada penekanan kata memilih berdasarkan akal. Maka kejahatan itu adalah karena salah memilih, menyimpang dari akal sehat. Jadi akalnya tidak sehat, jadi dia pilih yang tidak benar. Ya itu. Oleh sebab itu saudara, kita bisa lihat di dalam pemikiran-pemikiran ini saudara, kebebasan itu identik dengan pengetahuan apa yang benar, dengan rasio. Nah, dari Plato, Agustinus itu menyerap gagasan nih, seolah-olah jiwa manusia itu kayaknya lebih tinggi dari tubuh gitu. Yaitu rasio dan lain sebagainya ya. Kebaikan sejati ditemukan dalam dunia ide atau rohani. Kalau di dalam kekristenan jadinya Allah, itu yang tertinggi. Kebebasan sejati ditemukan dalam penyerahan kepada kebenaran, bukan kehendak yang liar. Nah maka Agustinus mirip-mirip tapi bahasanya langsung bahasa teologis. Nah itulah yang dikritik Melanchthon. Kita nggak ngomong Agustinus salah loh ya dalam bagian ini saudara ya. Ini kritiknya Melanchthon kepada Agustinus. Kita nanti lihat ada ruang lah ya. Agustinus bilang kebebasan sejati bukanlah kemampuan untuk berbuat dosa, melainkan kemampuan untuk tidak berdosa. Nah, mirip-mirip saudara, kebebasan sejati adalah kemampuan untuk tidak berbuat dosa. Posse non peccare saudara, ini terkenal sekali ya kalimat-kalimat ini ya. Ini salah satu ya. Nah di dalam bagian kedua saudara, penggunaan term ini menurut daripada Melanchthon seolah manusia itu kayaknya punya potensi deh untuk kerjasama dengan anugerah. Ya, kalau kita lihat bagaimana Plato, Aristotle mencoba menghidupi dan mungkin banyak filosof-filosof yang lain ya saudara, mencobai mengkonstrain dirinya untuk tidak terprovok dan lain sebagainya. Kelihatannya mampu, ada kemampuan. Dan pada akhirnya Melanchthon bilang manusia berdosa itu kehendak tidak tunduk pada akal tapi dikuasai oleh emosi dan nafsu. Kebalikan dari pikiran Plato, saudara. Ini ironis sekali ya kalau kita lihat ya. Oke lah, manusia memang punya rasio untuk kendalikan emosi dan hawa nafsunya. Tapi di dalam konteks manusia berdosa kebalik sudah. Manusia itu dikuasai oleh emosinya, nafsunya. Buktinya apa saudara? Ini coba ya, kasus ya. Kasus paling, saya nggak tahu, masing-masing kita beda saudara. Yang paling sulit kalau dalam konteks saya, di dalam banyak pergumulan, apalagi waktu masih muda ya, darah masih mendidih, kira-kira gitu saudara. Yang paling susah adalah trigger-trigger emosi yang tidak sempat mikir. Langsung kayaknya impulsif ya. Misal saudara, ini mungkin kebanyakan orang masih bergumul saudara. Kita lagi baik-baik lalu ada orang yang melanggar lampu lalu lintas. Itu misalnya kita punya mobil atau motor disalip,
Secara rasio kita tahu, harusnya ngapain? Diam saja. Itu udah pasti benar, saudara. Kalau kedua, kita udah tahu emosinya mau ngapain, saudara. Emosinya mau marah, hawa nafsunya mau pukul orang, misalnya gitu kan, saudara. Kalau ini tidak dikontrol, coba bayangkan, hasilnya adalah babak belur di tengah jalan, saudara. Dan itu kan istilahnya road rage, ya kan gitu kan. Kita akan tahu itu kan masalah, bukan rasio yang dipakai. Dalam hal yang lain juga. Orang-orang nyontek, rasio tahu kok, nggak boleh nyontek. Tapi apa daya, ini ujian akhir nasional. Nggak lulus, mati saya. Nah itu ya, hawa nafsunya dan lain sebagainya. Jadi bolak-balik akhirnya ke sana terus. Itu yang dibilang oleh Melanchthon. Kamu itu nggak bisa pakai rasiomu. Kamu akan dikuasai oleh hawa nafsu dan lain sebagainya. Itu di dalam bagian pertama. Tapi nanti di dalam bagian kedua dia akan divide ya, bedakan, distinct antara rasio kehendak bebas di dalam kategori berelasi kepada Tuhan tidak ada ruang, tapi di dalam relasi antara satu dengan yang lain masih ada ruang, dia bilang. Itu dia bedakan. Itu tahun 1535 ya. Ini tahun 1521. Oleh sebab itu dia bilang ya ini memang kritiknya juga lumayan valid, saudara. Dia bilang kehendak bebas adalah teologi tanpa Allah. Kalau di dalam kaitan relasi kepada Tuhan itu tanpa Allah, karena kehendak bebas itu mengasumsikan manusia bisa berespon dan lakukan segala sesuatu ya benar dan dia dibenarkan karena perbuatannya. Ini pernyataan yang sangat polemikal pada waktu itu. Karena orang-orang pada saat itu dipengaruhi skolastisisme dan merasa memang ada ruang untuk kita itu dibenarkan. Ya sama kalau kita lihat di dalam zaman yang agak lebih kontemporer kita, orang-orang Armenian ya bergumul bahwa kalau dia tidak lakukan yang baik dia akan mati masuk neraka. John Wesley misalnya ya. Nah, Melanchthon menyebut rasio akal budi sama berbahaya dengan konsep free will. Akal yang diagungkan oleh filsafat Yunani terutama Plato. Dianggap telah mencemari teologi Kristen dengan ilusi bahwa manusia dapat mengetahui dan memahami Allah dengan kekuatan pikirannya sendiri. Keselamatan bukan hasil kerjasama antara kehendak dan akal manusia dengan Allah, melainkan karya Allah sepenuhnya. Pembaruan sejati hanya terjadi ketika Roh Kudus mengganti afeksi lama, cinta kepada dosa, dengan afeksi baru, cinta kepada Kristus. Ini penting sekali. Jadi dia bilang ya, pembaharuan itu hanya mungkin terjadi kalau ada perubahan cinta dosa ganti kepada cinta kepada Kristus. Itu satu-satunya. Karena apa tadi dia bilang? Karena kita ini bukan dikendalikan oleh rasio kita waktu berdosa. Dikendalikan sama emosi dan hawa nafsu kita. Jadi yang dikerjakan oleh Roh Kudus bukan menegasi rasio maksudnya saudara ya. Tapi yang dikerjakan oleh Roh Kudus memberikan afeksi atau cinta. Dari cinta dosa jadi cinta Tuhan. Itu penting kalimat ini. Ini tidak dieksplisitkan ya. Kita lihat ini eksplisit dalam Loci Commune, saudara. Jadi itu adalah bagaimana orang itu dalam kondisi ini menang atas dosa. Karena dia cintanya Tuhan, bukan cinta dosa. Itu penting sekali. Jadi bukan gak tahu itu salah. Jadi bukan karena seperti Plato bilang, oh ini karena tidak terlalu paham apa yang benar. Itu kan poinnya Plato, saudara. Tapi poinnya Melanchthon, kita tahu yang benar. Tapi kita emosinya mau yang kita suka, yang hawa nafsu, yang dosa. Kalau di dalam konteks ini saudara, jadi bagaimana kalau kita ada pergumulan akan dosa? Jawabannya bagaimana? Tidak heran tadi di dalam bagian introduksinya Melanchthon, salah satu pilar yang paling besar kedua adalah doa, dia bilang. Doa itu adalah ciri-ciri nyata bahwa kita itu mencintai Tuhan. Itu enggak ada yang lain saudara. Loh, sama lah saudara, kalau kita saling mencintai ya, suami istri, masa enggak pernah ngomong? Ya kami sudah telepati Pak ya, nggak usah lagi ngomong bisa. Pokoknya kalau ngomong jadi ribut, kalau nggak ngomong tenang. Nah itu salah saudara. Jadi kita akan lihat realitanya apa. Orang yang saling mengasihi intensitas relasi komunikasi makin tinggi atau makin kurang? Tinggi dong gitu kan ya. Kalau intensitas komunikasi antara pasangan itu berkurang, kita tahu ada sesuatu. Contoh ya, ini mungkin rahasia umum, saya nggak tahu ya dengan Bapak Ibu bagaimana waktu saya kecil. Pokoknya kalau rumah tenang, saya mulai sadar ada sesuatu ini. Kok mama saya udah lama nggak ngomong sama saya ya? Beberapa lama, sehari, 2 hari, pokoknya diam. Saya laki-laki yang cuma mengerti face value, saudara. Tanya ada apa Ma? Enggak apa-apa. Oh sudah.
nggak ada apa-apa. Oh, salah saudara. Realitanya saya mungkin agak nakal saudara. Jadi dia nggak ngomong sama saya. Dan setelah tahu minta maaf dan cair kembali. Ya itu kira-kira saudara. Jadi kalau ada kayak dingin, tidak ngomong, itu ada something wrong. Ya. Nah nggak tahu di dalam relasi kita bagaimana saudara. Di dalam relasi kita kalau ada masalah biasanya gini. Atau ribut itu lebih jelas lagi saudara. Tapi pemikiran dari Melanchthon ini penting untuk kita renungkan. Pertanyaan paling sederhana, tapi ini juga pertanyaan klasik adalah, apakah kita sungguh mencintai Tuhan? Itu susah. Kita secara kognitif tahu kita cinta Tuhan, harusnya cinta, kayaknya harusnya cinta ya kan gitu kan ya. Tapi realitanya bagaimana? Apakah saya itu mencintai Tuhan? Kalau mencintai itu ada afeksi itu ada hati ya. Saya nggak ngomong kayak berdebar-debar mau sakit jantung, bukan saudara. Tapi ada perasaan sukacita, ada longing, ada kerinduan gitu ya. Itu adalah momen-momen yang kita sadar, kita mencintai Tuhan. Saya sadar ini kapan saudara? Saya nggak cerita panjang saudara, ini mungkin saya pernah cerita di lain kesempatan lain maksudnya. Yaitu pada waktu saya kerja, saya izin sama atasan, saya mau izin hari Sabtu pulang on time setengah hari jam 12, lalu jam 1 itu pimpin KTB. Singkat cerita dihalangi, nggak bisa. Di momen itu saya baru sadar, kenapa saya mau beribadah, berelasi sama saudara seiman, kok nggak bisa? Agak nggak rela gitu ya. Baru itu saya mulai sadar, bahwa ternyata saya menemukan bukan hanya mengetahui bahwa saya dikasihi Tuhan, saya memahami saya hatinya luka karena tidak boleh ibadah atau bersekutu. Luka hatinya. Baru tahu, oh ya ternyata saya menemukan saya mencintai Tuhan. Ya itu saudara, nggak tahu dengan Bapak Ibu bagaimana. Itu adalah hal-hal yang penting sih. Nah inilah yang trigger kita untuk berdoa, baca firman. Bukan dijadikan low Injilnya ya. Kalau Injil dijadikan low, doa enggak ada keinginan doa, disuruh doa. Apa makin tidak buat dosa itu. Bapak Ibu jangan ngomong begini saudara ya. Itulah Pak, saya nggak mau buat dosa hari Sabtu. Saya nggak datang ke ibadah, doa ya daripada munafik di hadapan Tuhan. Ya, itu nggak boleh saudara ya. Tapi harusnya pemahamannya lain. Ya, itu adalah Tuhan saya sebenarnya tidak ingin berdoa, ajar saya untuk berdoa. Datang saudara ya. Itu pemikiran yang tepat. Tapi balik lagi sih, ini adalah hal yang kita perlu garis bawahi ya. Berikutnya saudara, teolog dan pendidik. Nah ini ya tadi saya sudah sempat beberapa kali singgung ya. Melanchthon mulai melihat bahwa akal, rasio bukan musuh iman. Ini 1535 saudara ya. Dia mulai lihat rasio bukan musuh iman, tetapi alat anugerah Allah untuk memahami hukum dunia dan tatanan ciptaan. Rasio, akal pikiran itu Tuhan kasih anugerah. Nah ini distingsinya. Ya, dia mulai ngomong. Tadi soalnya di dalam skolastisisme itu rasio itu menjadi alat untuk orang bisa melakukan perbuatan baik dan diselamatkan. Itu yang buat dia tuh jengkel betul dengan penggunaan istilah rasio. Tapi dia redefinisi rasio menjadi apa? Rasio tidak menyelamatkan, itu adalah karya Injil. Tapi rasio menopang kehidupan moral dan sosial. Itu karya hukum. Ada tatanan yang rapi, saudara. Coba ya kalau di Bandung ini tidak ada lampu merah. Keadaannya begini, saudara. Rasa-rasanya apa yang terjadi, saudara? Khususnya jam pulang kantor, kayaknya sih kita nggak pulang ya saudara. Kita piknik di tengah jalan ya, karena itu deadlock, nggak gerak saudara. Jadi kalau ada tatanan hukum, itu kan ada rasio di belakangnya yang meregulasikan sistem bagaimana lampu merah berjalan. Memang sih ada lampu merah yang tidak ideal saudara. Entah di bagian mana itu, kok 300 detik ya saudara. Itu berapa menit saudara. Itu udah deg-degan lihatnya saudara. Tapi balik lagi. Masih mending ada lampu merah daripada tidak. Itu baru lampu merah. Belum hukum dan lain sebagainya. Jadi ini yang dibilang oleh Melanchthon bahwa rasio itu menopang kehidupan moral dan sosial. Itu karya hukum. Law yang ditekankan saudara. Teologi manusia, nah ini dia mulai bahas ya. Dia menekankan sekarang. Pendekatan antropologis atau pendekatan kepada manusia. Yang dia tekankan adalah 3 hal tadi. Dosa, hukum, anugerah. Dosa menekankan bahwa manusia sepenuhnya kalau di hadapan Tuhan korup ya. Hukum menunjukkan dosa dan menata perilaku sosial, hukum. Ya kalau nggak ada hukumnya ya udah lampu merah terobos terus kan, nggak ada hukum, nggak ada denda, nggak ada tilang, nggak ada lampu ETLE ya tilang elektronik kan saudara. Kita kalau sudah tahu ternyata tol MBZ itu
Itu tilang elektroniknya kayaknya cuma dummy deh, ya kan saudara. Kayaknya ngebut-ngebut sini nggak pernah dapat surat cinta dari polisi, saudara. Nah, kalau itu terjadi ya kita sudah tidak mengerti hukum namanya ya. Tapi kalau ada hukum, itu akan menata perilaku sosial. Dan anugerah, memberikan pengampunan dan pembaruan batin. Di dalam bagian ini mulai kerasa saudara, Melanchthon tidak membuang lagi filsafat, tapi menempatkannya di bawah hukum, di bawah hukum Allah. Nah, kehendak bebas sekarang dia bilang terbatas dalam hubungan dengan sesama, moral sosial bukan relasi kepada Tuhan. Ini yang dia distingsikan, sehingga dia bisa embrace filsafat, dia bisa embrace rasio, kehendak bebas. Berikutnya saudara, nah ini sama ya, Melanchthon menyusun sistem pendidikan gimnasium, universitas berdasarkan sintesis iman dan akal. Dia tidak melakukan kompromi, karena apa? Karena dia menempatkan firman Tuhan itu di atas dan yang lain itu sebagai anugerah umum Tuhan ya. Mengajarkan rasio dan moralitas adalah karunia umum Allah, dia bilang ya. Filsafat moral berguna bila ditempatkan di bawah firman. Dan akhirnya dia dijuluki sebagai guru bangsa Jerman karena mengembangkan kurikulum yang membentuk iman, moral, dan rasio secara harmonis. Jadi kalau kita lihat kurikulumnya, semua ditekankan, saudara. Kalau sebelumnya orang-orang pada saat itu hanya mau langsung fokus kepada Alkitab saja, dia enggak, dia kerjakan semua. Belajar bahasa harus, rasio, logika, terus retorika, itu ditekankan semua. Linguistik ya, ini yang agak sedih, ini bukan curhat ya saudara. Dulu saya masuk di STT, karena belum ada akreditasi dari pemerintah, Ibrani itu 2 kelas, masing-masing kelasnya 3 SKS. Sekarang yang S2 tinggal 1 kelas jadi 2 SKS saudara. Apa yang terjadi ya? Nah ini kita perlu doakan saudara. Kalau kita tidak memahami bahasa Ibrani atau Yunani itu menjadi tantangan besar ke depan. Tapi balik lagi saudara. Melanchthon menekankan pendidikan. Nah ini kita perlu gumulkan baik-baik. Melanchthon menekankan pendidikan karena tanpanya Injil akan lenyap dari muka bumi. Di mana pendidikan Kristen bertujuan menanamkan iman dan kebenaran Injil. Tujuan pendidikan Kristen ini, kompas iman, itu isi loci communes, saudara. Ini kompas iman. Dan membentuk rasio moralitas sebagai ciptaan Allah, itu kompas pendidikan. Jadi 2 ini, pendidikan dan iman, kompas iman dan pendidikan, itu yang dikerjakan oleh Melanchthon. Dan kita perlu sadar satu hal saudara, kalau tidak ada pendidikan, tidak bisa dijabarkan isi daripada kebenaran firman, tidak bisa diteruskan. Saudara, waktu kita renungkan ini adalah salah satu bentuk konsekuensi dari apa yang terjadi di reformasi. Sampai hari ini kita bisa buka kelas-kelas PA ya. Kelas-kelas PA buat jemaat, tujuannya kan sama ya, menekankan 2 ini, Injil, menanamkan iman, kebenaran Injil, juga membentuk rasio dan moralitas kita sebagai umat Tuhan ya, ciptaan Allah. Hasil kristalisasi dari pemahaman akan law dan gospel ya, law melatih aturan, disiplin, tanggung jawab sosial, dan Injil memperbarui hati dan motivasi kasih yang sejati. Oke, ini satu bagian ya. Mungkin sampai sini dulu, kalau ada tanggapan atau pertanyaan silahkan saudara. Setelah itu kita lanjutkan lagi, masih ada beberapa poin. Oh, satu silakan. Ya. Terima kasih Pak Jack. Makasih, Pak. Kapan kita boleh membaca buku misalnya filsafat Yunani, atau bukunya Hitler, Mein Kampf, atau buku tentang komunis, atau tentang filsafat Tao gitu. Terima kasih. Baik Pak. Ya, saya pikir baiknya sih pertama kali kita perlu rooted di dalam kebenaran firman terlebih dahulu. Jadi kalau saya ya, ini mungkin subjektif ya, yang harus kita kuasai, mungkin bukan kuasai lah, tapi kita familiar, pertama adalah studi biblika. Yang kedua adalah studi sistematik. Karena di dalam sistematik teologi itu memberikan kita itu kayak kerangka supaya tidak keluar lari kemana-mana. Tapi dasarnya adalah landasan biblika. Jadi penafsirannya clear, eksegesisnya jelas, pendekatan linguis atau analisa bahasanya juga benar gitu, valid, memberikan kita satu pengertian, dan pengertian-pengertian ini kemudian disintesiskan jadi sistematik teologi.
Nah, kalau kita sudah memahami sistematik teologi setelah mengerti biblika atau bisa paralel lah berjalan ini, kita udah punya kerangka supaya tidak membuat kita keluar dari jalur. Nah, di dalam sistematik teologi ini pada akhirnya kita akan berjumpa dengan Bavinck, dengan John Calvin, Melanchthon juga, dengan teolog-teolog yang lain. Kita mulai akan get acquainted, jadi mulai kenal mereka punya pemikiran. Nah, kalau sudah mulai masuk di dalam misalnya kayak tulisan Bavinck saja, nanti Bavinck itu refer kemana, John Calvin juga, Melanchthon juga. Nanti di dalam kacamata dan kerangka berpikir mereka, kita mulai masuk ke dalam satu-satu buku. Aristotle bagaimana ya? Kita karena sudah ada mengerti, misalnya Melanchthon bicara apa, Bavinck bicara apa. Jadi waktu kita baca, itu kita di dalam pemahaman yang cukup limpah. Nah, itu penting untuk mencegah pemikiran yang mungkin pada akhirnya bisa backfire atau salah paham dan menghasilkan kesesatan ya. Mungkin demikian, Pak. Baik, mungkin ada lagi, silakan kalau ada pertanyaan. Baik, ya. Oh, silakan, Pak. Pak Jack, saya mau tanya, tadi Bapak sempat singgung tentang kalau misalkan bayi sama ibunya. Oh iya, Pak. Kalau di Katolik kan bayinya yang diselamatkan dulu. Nah, kalau di Reform katanya ibunya gitu. Nah, ini sesuatu yang baru buat saya. Yang saya tahu tuh kalau di karismatik justru dua-duanya, Pak, karena mereka menganut mujizat gitu, Pak. Baik, Nah, Pak. jadi kalau kenapa harus ibunya gitu, Pak? Baik, Pak. Itu aja pertanyaannya. Iya. Ya tentu ini adalah by default begitu karena merupakan respon dari Katolik. Kalau Katolik kan harus bayi karena bayi belum dibaptis, sementara ibu sudah. Jadi bayi pilihannya. Kalau di dalam reform sebetulnya reform etik kita lebih menekankan ibunya. Kenapa? Karena ibunya adalah source of life daripada bayi gitu. Jadi bayi ini memang ya bukan manusia atau belum manusia, tapi kita akan sadar bahwa waktu kita memilih ibu bukan bayi, ini tidak dalam konteks kaitan keselamatan karena kita percaya bayi di tangan Tuhan itu ya apalagi bayi di dalam di dalam Tuhan itu diselamatkan. Jadi bukan pilihan wah selamat atau enggak ya bayinya nanti ya gitu. Jadi itulah kita bisa dengan tenang memilih ibunya. Kecuali sang ibu ngotot. Wah ini kalau susah itu ya ibu ngotot. Pokoknya bayi yang diselamatkan. Suaminya bilang tidak. Wah itu saya nggak tahu ya bagaimana ya. Suami adalah kepala keluarga ya ngomong-ngomong. Jadi harusnya ibu-ibu dalam kondisi susah juga mendengar sang suami. Tapi suami dan istri itu satu tubuh. Jadi kalau istri yang mati, suaminya ini ya itulah dia kehilangan tubuhnya gitu maksudnya sang suami. Nah itu, jadi kalau kita lihat keluarga itu didefinisikan dengan suami dan istri. Pertama-tama, ya kan gitu ya, pertama-tama. Makanya kita melihat poin peran ibu itu jauh lebih penting saat itu ketimbang kita bicara dalam konteks bayinya. Dan mungkin orang-orang yang di dalam karismatik ya, kita boleh saja sih berdoa untuk dua-dua diselamatkan. Kita boleh, kita juga orang reform boleh berdoa itu, nggak ada masalah maksudnya. Kita berdoa boleh juga Tuhan minta kasih mujizat. Tapi kalau sampai memang harus pilih, dokter kan harus tahu. Jadi yang mana Pak? Iya kita percaya Tuhan pasti selamat. Saya bingung ini nanti kalau emergency saya harus, ya pokoknya wah itu berat itu nggak bisa. Jadi memang harus kasih keputusan. Itu urusan doa, urusan pribadi lah. Tapi urusan kepada tenaga medis dia harus ngomong. Itu ada relasi yang kita harus nyatakan gitu. Ya mungkin demikian Pak. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Nah ini sekarang kita masuk ke dalam reformasi kurikulum. Universitas dari Wittenberg. Jadi loci communes ini tadi saya sudah bicara, ini adalah bagian yang dinyatakan, diajarkan di dalam Wittenberg. Melanchthon menekankan diskursus Alkitab dan karya klasik bukan pendekatan teologi skolastik ya, murni atau tulen, enggak, tapi karya klasik ya. Yang dia lakukan adalah penekanan bahasa Alkitab, Ibrani, Yunani, Latin. Eksegesis Alkitab, itu harus ada kemampuan linguistik.
Logika dan retorika klasik, saudara, menata pikiran, mengenal kebenaran, dan mengungkapkan kebenaran dengan hikmat dan kasih. Ini jadi satu sintesis lah kalau kita bicara ini. Jadi setelah belajar bahasa Alkitab, lakukan eksegesis dengan baik, logika itu diperlukan untuk menyusun kerangka berpikir. Kalau orang logikanya kurang oke, saudara, dia ngomong apa tuh enggak nyambung ya. Kita dengar agak-agak kayak habis kena ini badai di kapal, saudara. Saya dengar apalah, sakit kepala ya. Itu kalau logikanya nggak jalan, saudara. Dan kalau bicara dengan orang-orang yang blunder, muter, itu juga sakit kepala. Maka kita perlu untuk belajar logika ya. Retorika itu bukan untuk ini ya, untuk cari pendengar, orang belajar retorika supaya keren atau ini, bukan. Tapi tujuannya adalah supaya bisa memberitakan kebenaran yang tadi kita sudah mengerti, supaya orang mengerti. Itu retorika. Saudara, saya nggak tahu sadar atau enggak ya, kalau kita lihat patung retorikanya itu luar biasa, saudara. Kita bandingkan dengan beberapa teolog lain dari luar, yang memang mereka tidak terlalu menekankan retorika, tapi menekankan konten. Jadi kayak baca tok, saudara, baca. Bagus sih, tapi ngantuk sekali, kan gitu kan saudara. Ngantuk, saudara, ya itu retorika perlu, saudara. Sayang kalau kontennya bagus, tapi kontainernya tidak terlalu baik, saudara. Tapi jangan dibalik, saudara. Kontainernya bagus, kontennya nggak oke, jadi penyesat itu namanya. Makin berani, makin berapi-api dia, makin berdosa. Ya ini repot, saudara. Jadi kalau kita kontennya oke, kontainernya kurang, paling kayak Paulus lah ya, yang membuat orang jatuh dari lantai berapa itu, mati, saudara. Tapi dia bisa bangkitkan lagi, kita nggak bisa, saudara. Jadi harus tanggung jawab. Nah, balik lagi, jadi ini retorika ya, logika dan retorika. Nah sedikit lagi saudara, budaya dan etika. Mungkin kita tidak bisa elaborate terlalu panjang sini ya. Tapi ini adalah poin berikut di dalam Logica Communes, saudara. Setelah menekankan Injil adalah anugerah dan lepas dari pencapaian manusia. Sekali lagi ya, Injil anugerah. Jadi orang tidak bisa menggunakan pencapaian perbuatan baik dia, tidak bisa. Setelah dia tekankan ini, sekarang Melanchthon menekankan tanggung jawab manusia dan kemampuannya dalam budaya dan etika. Oke, ini clear sekali ya. Jadi tanggung jawab manusia itu di mana? Budaya dan etika. Hal ini penting karena terdapat kesalahpahaman mahasiswa saat itu untuk sama sekali mengabaikan logika skolastik. Grammar, logika, retorika. Nggak mau belajar ya. Mahasiswa mau bebas belajar firman saja. Langsung. Ya itu kira-kira lah ya. Ya dari dulu mungkin mahasiswa selalu cari-cari akal ya. Peribahasa yang lalu biarlah berlalu saya pakai, mungkin bukan hanya saya, semua orang yang malas belajar sejarah ya, ngomong ngapain, ini udah lewat deh. Yang keterlaluan adalah orang-orang Kristen yang bilang ngapain sih Pak belajar perjanjian lama, bukannya kita di perjanjian baru. Saya ngomong coba lihat ini catatan kaki di Alkitab ini semuanya PL loh, ini semua PL. Tapi balik lagi saudara ya, ini kadang ya demikian lah, orang-orang mungkin agak pragmatis sedikit ya. Bersama Luther menentukan tempat filsafat dalam kaitannya kepada teologi. Jadi bersama-sama dengan Luther, bagaimana menempatkan filsafat itu di bawah teologi. Jadi memang perlu belajar teologi dulu, baru filsafat tadi seperti yang tadi saya responi ya. Dan ini adalah bagian yang penting ya. Dan mungkin saya kutip satu kalimat dari Melanchthon, dia bilang, "For the root of all evil is an ignorant theology. It throws everything together, clarifies nothing correctly, mix up what should be distinguished, and pulls apart what belongs together." Melanchthon promote philosophy as a theologian, not theology as philosopher. Jadi maksudnya dia bilang gini, akar daripada segala kejahatan bukan duit, dia nggak lagi ngomong bagian firman saudara. Dia lagi bilang akar segala kejahatan itu adalah teologi yang bodoh, ignorant, nggak peduli ya. Enggak belajar, itu akar segala kejahatan menurutnya Melanchthon. Kenapa? Karena teologi yang semacam ini akan mencampur adukan segalanya, dicampur aduk. Tidak mengklarifikasi apapun dengan tepat. Ya, misalnya hukum jadi Injil jadi law ya, hukum jadi apa segala macam. Jadi kacau. Mencampur adukan apa yang harusnya dibedakan dan memisahkan apa yang seharusnya disatukan. Ini sudah disatu, dipisah lagi sama dia, saudara. Kayak orang ini ngerti banget ya, lalu dia pisahkan, ya apalagi jadi bidat saudara, itu menakutkan sekali.
Misalnya Allah Tritunggal, enggak, Allah cuma dua tunggal, atau bagaimana lah ya, Allah lebih dari 3. Itu kan Erastus lakukan ini kan, saudara. Jadi ya ini sesuatu hal yang, itu teologi yang bodoh. Dan dia bilang, baca dong buku saya. Sebentar dulu, ini sudah dikritik Pak David nih, jadi agak dejavu saudara ya. Ya ini kan tidak fair, harusnya dia belajar dong pemikiran-pemikiran teologis yang benar-benar baik gitu. Tapi dia tidak lakukan itu, dan dia ngotot pakai retorika pula, hasilnya udah kita bicara tadi ya, hasilnya berat saudara. Ini saudara, kutipan yang tadi saya baca saudara. Nah di dalam bagian ini, kita mungkin sedikit lagi, ada third use of the law. Ada 3 hukum. Yang pertama adalah bicara civil use. First use adalah civil use. Itu adalah hukum yang berfungsi menahan kejahatan dan menjaga ketertiban masyarakat. Itu adalah first use of the law. Tuhan memberikan hukum agar manusia tidak bertindak sehendak hati. Bahkan orang yang tidak percaya ditahan oleh rasa takut terhadap hukuman. Di dalam bagian ini saudara, tujuan dari pemberian hukum ini itu adalah supaya orang itu menaati hukum-hukum natural yang Tuhan kasih. Dan saudara, waktu mereka itu kelihatan taat, ya sudah, itu tujuannya. Jadi tujuannya itu bukan untuk mereka dalam keadaan yang bertobat ya saudara, bukan. Jadi misalnya taat lalu lintas, atau taat tidak korupsi atau apa, supaya kamu bisa diselamatkan Tuhan, bukan. Jadi first use of the law itu cuma untuk menjadi tatanan sosial. Itu yang pertama saudara. Nah sama saudara, itu hati-hati, kita sebagai orang tua, kaitannya di dalam konteks ini apa? Kita sebagai orang tua mendidik anak, memberikan hukuman kepada anak. Kadang-kadang saudara, kita paksa supaya hukuman yang kita kasih itu, supaya dia menjadi percaya kepada Tuhan. Itu urutan berpikirnya terbalik saudara. Kenapa? Karena orang percaya kepada Tuhan itu adalah oleh karena anugerah Tuhan. Firman, kita mengkondisikan memberitakan firman, oke. Ajak dia berdoa, oke ya. Ke gereja, berelasi segala macam, benar saudara. Tapi kalau kita paksa hukum dengan hukum supaya dia itu menjadi orang dalam Tuhan, itu adalah masalah. Contohnya ya itu, kamu kalau nggak ikut papa ke gereja, nggak ada uang jajan lagi. Itu kan saudara, iya ikut ya, atau apalah ya. Kamu kalau nggak saat teduh nanti apalah, itu mulai menggunakan hukum untuk memaksa dia itu baca firman. Itu ada kesalahan saudara. Second use of the law, theological use. Hukum memperlihatkan manusia berdosa dan kebutuhan akan Kristus. Hukum menunjukkan standar kekudusan Allah dan ketidakmampuan manusia mentaatinya. Karena itu hukum membawa manusia berlari pada Injil. Jadi hukum fungsi yang kedua menyatakan bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Itu adalah pernyataan dari firman Tuhan ya, bahwa kita ini adalah orang-orang yang berdosa, tidak layak dan lain sebagainya. Third use of the law, didactic use. Tujuannya adalah untuk mendidik, mengajar. Jadi ada 3 jenis penggunaan hukum ya, maksudnya firman yang ini firman kalau kita lihat ada elemen didaktik atau normative use, yaitu bagi orang yang sudah diselamatkan, firman atau hukum tidak lagi menghukum karena dia menjadi pedoman hidup yang berkenan bagi Allah. Orang yang lahir baru tidak diselamatkan oleh hukum tapi digerakkan oleh Roh Kudus untuk menuruti hukum karena kasih. Jadi kita sekarang waktu baca kasihilah samamu, ampuni mereka, doakan siapa yang menganiaya kamu dan lain sebagainya. Kita boleh lihat itu bukan hukum, tapi itu tujuannya didaktik atau tujuannya untuk pengajaran ya. Jadi saudara, kalau kita summary-kan semua ini ya cuma pengantar ya, logi komunes, kita sudah mulai bisa mengerti kedalaman, kita mengerti tujuan ya, kita mengerti kenapa penting sekali. Dan kita pun juga bisa belajar di dalam realita kita hari ini, apa yang kita harus responi ya kan gitu ya. Kita boleh belajar untuk tadi ya, lebih dalam lagi merenungkan pertanyaan apakah kita benar-benar cinta Tuhan. Apakah kita benar-benar waktu menghadap Tuhan tuh merasa diri tidak layak ya. Kita sadar kita dilayakkan dalam anugerah, bukan hanya lip service. Lip service itu gampang saudara. Tuhan kami manusia tidak layak, bersyukur anugerah Tuhan kami dilayakkan. Itu bisa kalimat yang jujur tapi bisa kalimat yang template gitu loh maksudnya. Jadi kayaknya ya gitulah. Tapi nggak ada rasa kegentaran, nggak ada rasa gentar di hadapan Tuhan.
Waktu berbuat dosa tidak ada rasa luka di dalam hatinya waktu melukai hati Tuhan, ya nggak ada rasa apa-apa. Itu kan bahaya, saudara. Nah jadi hal-hal inilah yang membuat kita itu melalui Loki Komunes, kita bisa lebih menggali lagi, lebih jauh lagi. Supaya kita ini berakar dan benar-benar menjadi orang yang bertumbuh di dalam Tuhan. Baik saudara, mungkin waktu sudah 8:30, mungkin 1-2 pertanyaan silakan kalau ada. 1, 2 saja kalau ini, masih ada 1 lagi, silakan mungkin ada mic. Ya. Tadi Bapak ada pernyataan bahwa rasio tidak menyelamatkan, Pak. Iya. Ada sebagian hamba Tuhan yang menyatakan bahwa rasio tidak menyelamatkan, maka perlu dididik itu hatinya katanya. Oke. Dari pengajaran secara doktrin tentang reform itu relatif hanya mendidik rasio, sedangkan kalau pendidikan secara puritan adalah mendidik hati. Apakah itu pernyataan yang benar, Pak? Ya oke baik Pak. Jadi sebetulnya itu pernyataan yang misleading ya, misleading karena hati itu munculnya dari mana sih? Maksudnya harus ada rasio kan gitu. Nggak ada rasio nggak jalan juga, mau gimana hati? Tapi ininya kayaknya branded gitu, mati otak, batang otak, nggak bisa muncul emosi, nggak bisa muncul apa. Jadi sebetulnya itu satu paket, emosi, pikiran, perasaan, kehendak itu jadi satu ya, jadi satu kesatuan. Nah cuman balik lagi sih, rasio tidak menyelamatkan dalam arti apa? Rasio tidak menyelamatkan dalam arti berdasarkan kemampuan rasio saya bisa mengerti Tuhan, saya bisa menguasai, saya punya emosi, saya punya hawa nafsu, saya bisa lakukan segala sesuatu benar, sempurna, dan saya diselamatkan. Itu salah, itu yang dikritik sama Melanchthon. Tetapi orang yang diselamatkan, nah sekarang itulah yang kemudian di dalam kurikulum yang dibuat oleh Melanchthon juga, rasionya dilatih. Rasio logikanya, kemampuan berpikirnya, retorikanya dilatih. Karena orang-orang yang ditebus di dalam Tuhan, itulah orang-orang yang menggunakan hukum tadi, third use of the law, untuk keperluan didaktik use, normative use. Jadi kita ini menggunakan rasio sekarang di dalam anugerah Tuhan sudah. Kita statusnya sudah diselamatkan, bukan sebaliknya ya, kita sudah diselamatkan. Dan kita sekarang menggunakan rasio dan akal budi yang Tuhan beri untuk kita meresponi kehendak Tuhan dan melakukan yang Tuhan inginkan. Jadi itu yang tepat ya. Kalau cuman udahlah kita nggak usah belajar doktrin, itu pasti dari setan. Pasti dari setan. Iblis tuh nggak mau kita belajar Alkitab. Iya kan, itu pasti itu. Jadi kalimat yang bertentangan dengan Alkitab itu bukan dari, ya oke lah orang ini disesatkan, oke lah dia bertobat, tapi itu sumbernya, ya Bapa dari segala penipu. Dan itu yang dihajar habis oleh reformasi karena hari itu orang awam itu tidak ada akses kepada firman. Mereka nggak bisa baca Alkitab, mereka nggak bisa mengerti doktrin-doktrin dasar, maka itulah yang dilakukan oleh Melanchthon juga dalam sistematiskan poin-poin teologi jadi Loki Komunes. Itu yang dia kerjakan dan bahkan dia bilang tanpa adanya pendidikan tidak ada lagi penginjilan. Itu kalimatnya dia. Injil tidak bisa disebar kalau nggak ada pendidikan. Nah mungkin itu ya kalau kita lihat bagian itu, poin itu. Baik. Mungkin satu lagi kalau ada, saudara silakan. Ya silakan. Pak mau tanya, kan tadi kan kalau Melanchthon kan mengkritik masalah misa dan imam. Nah salah satu hal yang gereja Katolik sampai sekarang lakukan kan misalnya pengakuan dosa kan harus lewat imam Pak. Jadi ada bilik pengakuan dosa begitu. Nah saya dulu pernah lihat mereka mendasarkan ayatnya adalah dari Yohanes 20 ayat 23. Yesus mengatakan hal ini kepada muridnya. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Jadi pandangan orang Katolik mengatakan nggak salah kok pengakuan dosa melalui imam. Karena kan ada ayatnya gitu bahwa muridnya pun bisa mengampuni dosa. Respon Bapak bagaimana? Terima kasih. Terima kasih. Ya. Jadi penekanan satu ayat tanpa lihat ayat lain, misalnya dalam 1 Petrus 2 yang mengatakan kita adalah kerajaan imam, itu penekanan yang fragmented. Jadi hanya berdasarkan bagian di dalam Yohanes tadi dan menegasi bagian lain yang menyatakan bahwa semua orang yang di dalam Tuhan adalah imam, itu dia sudah menutupi kebenaran sehingga memaparkan half truth dan itu dia bersalah kepada Tuhan.
Jadi maksudnya kita menyatakan dosa orang dan dosa orang A dan mengampuni orang itu ampun, itu relasi siapa ke siapa? Umat Tuhan kepada umat Tuhan atau umat Tuhan kepada yang diwakili? Kalau kita semua orang percaya adalah kerajaan imam, maka kita nih mewakili siapa sih sebetulnya? Mewakili orang yang belum di dalam anggota tubuh Kristus kan gitu kan ya. Jadi itulah natur penginjilan, natur kita bawa orang ini ke hadapan Tuhan, bukan playing God kita ini. Yaitu ya, jadi kita perlu lihat ini adalah salah satu poin di dalam reformasi, baik Melanchthon maupun Luther menekankan bahwa kita adalah kerajaan imam, maka fungsi imam untuk mengantarain satu kita sama yang lain secara ofisial itu sudah tidak alkitabiah. Itu kalimat-kalimat yang kita bisa pahami, gitu. Baik, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk malam ini kami boleh merenungkan pekerjaan Tuhan di sepanjang sejarah, poin-poin teologi yang penting sekali untuk kami boleh cerna, kami renungkan dan kami hidupi. Dan berdoa biarlah hidup kami bertumbuh, kami boleh makin menyukakan hati Tuhan, kami boleh menemukan diri kami makin mencintai Tuhan. Dengar doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.